Terbuka banget ya Kak ya buat Sangat terbuka, cerita-cerita welcome. juga Welcome. gimana pengalaman menjadi relawan gitu. Nah ini ngomong-ngomong di Bandung berarti cukup dekat ya jaraknya dengan gempa kemarin di Cianjur itu sempat merasakan juga berarti Kak. Kemarin pas hari pertama itu pas pas bencana eh, gempa bumi itu di sini sangat terasa ya. Hmm. Jadi di kantor ini kita sempat pada keluar juga. Kebetulan di samping kita juga kantor pemerintah yang cukup tinggi juga itu berhamburan juga gitu. Jadi emang terasa lah ada sekitar sekian detik goyang di kita gitu ya. Terus Hmm. kita keluar semua dan ternyata kita sekian detik update bahwa terjadi gempa bumi di Cianjur. Dari situ kita baru langsung kita bergerak untuk merespon berangkat ke lokasi. Langsung hari itu juga Kak Hamzah dan tim. Ya, ya betul begitu. Jadi ceritanya ketika saya lagi meeting sama tim untuk program-program yang sedang berlangsung, ternyata goyang, terus kita menyadari, ah ini goyang apa kita yang oleng? Ternyata semua ngerasain goyang gitu. Habis itu kita lari keluar, ternyata dari hotel depan kita kan hotel ya, Hotel Hmm. Nur itu berhamburan. Di samping kita kantor kejaksaan yang cukup tinggi 12 lantai ya, dia juga berhamburan gitu. Dan dari situ baru langsung kita arrange ya, gimana nih apa respon kita buat Cianjur, ternyata gempa besar dekat dari kita, cuma jarak 2 jam 3 jam gitu. Langsung kita jam 2 kena, jam 4 kita itu jam 4 sore kita langsung berangkat gitu. Langsung berangkat ke lokasi. Jadi selang 2 jam ya kita mengatur siapa yang berangkat dan apa yang kita lakukan di sana dengan tim. Itu berarti total berapa orang bersama Golden ini? Hari hari pertama itu pas tanggap respon tuh 4 orang. Itu ada saya, terus ada kawan saya untuk media namanya Bang Camuy, terus ada kawan saya juga untuk Gani untuk bagian logistik, dan ada satu kita bawa satu dokter, untuk respon pertama ya kesehatan dari si mediknya. Oke, 4 orang. Dan selanjutnya itu Kak Hamzah di sana benar-benar langsung full berapa hari atau sempat pulang dulu, Kak? Ya, jadi ketika saya di sana itu saya emang rencananya saya kan langsung kontak istri ya. Saya bilang tolong siapin beberapa pakaian gitu untuk respon Cianjur gitu. Istri langsung bilang, oh mau berangkat gitu. Iya berangkat berapa lama? Sehari katanya gitu. Saya bilang kan, saya sehari. Tapi saya siapin baju cukup banyak gitu. Terus itu sempat nanya, kok sehari kayak persiapan buat seminggu gitu. Saya bilang, udah siapin aja, nggak ada yang tahu di lokasi gitu. Ternyata benar ketika saya di sana, nggak mungkin sehari hanya untuk Hmm. asesmen untuk melihat kondisi. Saya di sana sampai seminggu tuh pertama. Seminggu di sana, saya hari pertama dan hari kedua kita evakuasi, kita angkut-angkut orang-orang yang atau korban-korban terdampak ya, yang terutama kalau saya waktu itu yang masih hidup, kalau yang sudah menjadi korban meninggal itu saya bukan kapasitas saya karena saya sana respon pertama itu tidak membawa APD yang lengkap. Jadi saya juga menyadari sangat berbahaya ketika kita merespon bencana, di situ diperlukan evakuasi, perlu APD lengkap. Tapi saya tidak memakai APD lengkap, saya sebaiknya tidak turun ke lokasi itu. Jadi saya ke lokasi yang terdampak parah waktu itu di Cugenang dan juga di Tapal Kuda yang tepatnya di Sate Sita itu ya, saya dengan tim itu mengangkut orang-orang untuk dievakuasi ke bawah ke alun-alun waktu itu ke Joglo. Itu malam pertama yang saya lakukan gitu. Terus waktu itu saya lakukan sampai jam 2 malam, sampai jam 2 dini hari saya evakuasi terus-terusan. Juga ada beberapa rumah yang masih bisa diselamatkan barang-barangnya gitu untuk Hmm. dibawa ngungsi gitu. Malam itu juga saya bantuin orang-orang itu karena kan dia trauma gitu, tapi mereka nggak mau turun ke bawah gitu, karena ada beberapa barangnya yang kayak motornya masih di luar belum aman, kalau dia tinggal ke alun-alun gimana, takut motornya hilang gitu Hmm. kan. Akhirnya ya udah, ke lokasi-lokasi yang kira-kira bangunannya aman saya masuk situ, motor-motornya ada beberapa kayak TV saya masukin situ dikunci, baru mereka mau turun gitu. Nah itu yang kita lakukan pertama. Terus jam 3 tuh kita baru tidur gitu ya. Tidur, besok paginya kita gas lagi, masih masih kegiatan yang sama juga dengan hari pertama gitu. Oke, berarti benar-benar situasi di sana gimana Kak? Pas pertama kali datang itu banyak korban yang masih kayak kebingungan kah? Terus memilih untuk masih belum kayak belum mau di pengungsian atau gimana Kak? Untuk Ya, jadi korban-korbannya. pas hari pertama itu kan saya kan berangkat tuh jam 4 ya, baru baru terjadi itu kan. Saya nyampe sana itu waktu itu jam 6, jam setengah 7 lah, jam setengah 7. Nah, yang saya temukan di daerah Cugenang itu
yang saya temukan, yang saya hadapi di daerah Cugenang itu adalah ya di mana di situ masih suara isak tangis masih sangat jelas. Jadi kita orang-orang kan langsung pada tidur, langsung pada bukan tidur, langsung pada berdiam diri di pinggir jalan ya, menjauhi bangunan kan. Itu jalanan sempit, di situ polisi, Brimob, terus apa Basarnas, BNPB itu udah warawiri lah, apa rumah sakit semua udah suasananya cukup sangat sangat genting lah ya, suara ambulans, suara mobil polisi, suara instruksi dari orang-orang yang berkompeten di lapangan gitu ya. Dan juga suara isak tangis anak-anak kecil, terus ibu-ibu, bapak-bapak juga yang kebingungan seakan-akan baru tadi pagi rumah masih komplit, sekarang udah rata gitu kan gitu. Bahkan bukan cuma rumah tapi keluarga juga banyak yang meninggal gitu. Nah, itu yang pertama saya hadapi. Dari situ lah saya bilang udah Bapak Ibu apa yang bisa saya bantu gitu bilang. Saya nggak mau turun kata mereka gitu. Hmm. Banyak tuh yang bilang nggak mau turun karena apa ya, karena masih banyak barang-barangnya tadi. Ya udah, yang bisa kita bawa semacam kayak barang-barang berharga yang masih bisa masuk tas kita bawa, tapi kalau udah kayak motor kita tinggal aja gitu karena nanti malah nambah susah di pengungsian gitu. Nah, itu lokasi apa suasana yang saya hadapi emang sangat genting ya, sangat mencekam ya gitu, karena masih takut juga susulan. Dan pada malam itu tuh ketika saya sedang evakuasi juga susulan juga terasa berkali-kali gitu, berkali-kali. Jadi lagi orang lagi di pinggir jalan lagi tangis, ada gemuruh lagi, teriak lagi, nangis lagi gitu, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.